Kami sebagai salah satu siswi dari SMK Negeri 50 Jakarta ingin menunjukkan jalur rempah lada di Banten. Rempah dilahirkan di Nusantara dengan membawa nilai dan lifestyle untuk peradaban global. Jalur rempah adalah jalur ketersambungan budaya bahari Nusantara dengan dunia dan jejaknya bisa kita rasakan sampai saat ini. Rempah sering kita jumpai setiap hari di pasar ataupun dalam makanan yang kita santap setiap harinya. Salah satu daerah yang penuh dengan sumber daya rempah adalah Banten. Salah satu rempahnya ialah lada. Rempah kecil mungil ini dia bisa mengantarkan Banten menjadi pusat perdagangan dunia. Jejaknya bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu melalui penyusunan kembali atau rekonstruksi dengan sisa-sisa peninggalan atau jejak rempah, yaitu dengan cara melalui observasi, penelitian, pengembangan, pemanfaatan, sampai pengelolaan, sehingga jejaknya masih bisa kita saksikan. Pada zaman dahulu, perdagangan lada di Banten mengantarkan Banten menjadi kerajaan yang kuat, maju dan makmur. Ketika itu, lada sangat dicari oleh bangsa Eropa untuk menghangatkan tubuh mereka dari cuaca ekstrim yang ada di Eropa. Sehingga orang Eropa datang ke Banten untuk mencari lada pada masa Kesultanan Banten. Pada era Kesultanan Banten, lada merupakan komoditas utama perdagangan, bahkan jadi alat diplomasi para raja. Pada abad 16, Kesultanan Banten dikenal sebagai kota pelabuhan dan perdagangan rempah dunia, sekaligus juga sebagai ibu kota Kesultanan Banten. Daerah Banten menjadi daerah yang ramai oleh para pedagang, karena itulah sehingga Banten bisa mengekspor sebanyak 30.000 ton per tahun ke Eropa dan 1.500 ton ke Cina. Namun pada abad 17, perdagangan lada di Banten mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh adanya konflik internal dan daerah Banten yang dilanda kekeringan, sehingga iklim tidak stabil karena adanya konflik yang terus-menerus. Alhasil, lama-kelamaan para pedagang dari berbagai negara itu perlahan mulai meninggalkan Banten. Lambat laun, lada pun mengalami penurunan, bahkan produksi lada di seluruh Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Namun, jejaknya masih bisa kita rasakan sampai saat ini. Perkebunan lada di Banten masih tersebar di beberapa daerah, yaitu di Gunung Pulasari, Gunung Karang, kemudian Penimbang Merah di Baros, dan lain sebagainya. Walaupun jumlah tidak terlalu banyak pada zaman dahulu.